Oke, yuk. Kita sekarang lah melanjutkan dari video sebelumnya. Kalau video sebelumnya kita sudah membahas tentang penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara menfaktorkan ya. Yang belum lihat silahkan lihat. Yang ini sudah ya. Yang ini sudah kita bahas. Yang ini sudah kita bahas. Sorry. Yang menfaktorkan ini sudah kita bahas ya. Jadi mencari penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara menfaktorkan sudah kita bahas. Sekarang yang akan kita bahas menggunakan rumus ABC gitu ya. Seperti di soal sebelumnya atau di video sebelumnya kita punya soal gini kan. Persamaan kuadrat itu x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Dia punya penyelesaian, x-nya ada 2, yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Ini misalnya x1 dan ini x2 gitu ya. Sekarang kita akan menggunakan rumus ABC. Yuk. Sebelum kita ke rumus ABC, dulu kalian punya bentuk umum gini ya, BU. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah apa? AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0. Seperti ini ya. Untuk menggunakan rumus ABC, ya tulis dulu nih. Yang kedua itu kita menggunakan rumus ABC atau rumus kecap ya. Sini yuk. Rumus ABC atau kecap. Sini lihat, berarti kan nanti untuk mencari x1 dan x2 itu rumusnya adalah min B. B-nya B besar ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Gitu ya. Dibagi per 2A. Oke. B itu mana? B itu ini B. Ini B, ini A. Itu mana? Ini A, C itu ini ya. Jadi kita gunakan ini. Oke, yuk. Sekarang soal yang ini dia. Soal yang itu kita praktekkan di sini. Soalnya kita praktekkan. Tadi soalnya itu adalah x kuadrat min 4x ditambah 3 sama dengan 0. Nilai A-nya 1, ya kan? Nilai B-nya min 4, nilai C-nya berapa sini? 3 ya. A-nya di sini 1, B-nya min 4, C-nya 3. Kita masukin x1 sama 2 itu adalah min B, berarti min B ini min ya. Saya tulis dulu min. B-nya itu min 4 ya, B-nya itu min 4. Bukan 4 saja tapi min 4. Jadi min B min 4. Seperti ini saya tulis dulu. Plus minus akar dari B kuadrat. Tadi saya tulis dulu min 4 dikuadratin min 4AC, 4 kali A-nya ini dia ya, A-nya ini sorry. A-nya ini di sini angka 1 dikali C-nya angka 3. Dibagi dengan seluruhnya 2A. Berarti 2 kali A-nya 1. Yuk kita hitung sekarang. Kalau min jadi apa? Plus. Plus minus akar dari, kita hitung B kuadrat min 4 kuadrat jadi berapa? 16. Kurangi 4 kali 1 kali 3 jadi berapa? 12. Dibagi seluruhnya 2. Seperti ini. Berarti ini sama dengan 4 plus minus 16 kurangi 12 jadi berapa? 4 ya. Akar 4 jadi 2. Nih per berapa sini? 2. Ini x1, x2. Maksudnya plus minus gimana? Artinya apa? Nanti x1-nya kita bisa ambil yang plus, bisa ambil yang min. Terserah gitu ya. Oke, misalnya x1-nya saya ambil yang min dulu deh. Oke. X1 berarti nanti saya ambil yang min dulu. 4 kurangi 2 dibagi 2. Ambil yang plus dulu juga gak masalah. 4 kurangi 2 berapa? 2. 2 bagi 2, 1. Oh, berarti x1-nya 1. Sekarang x2-nya saya ambil yang plus. 4 ditambah 2 dibagi 2. 4 tambah 2, 6. 6 bagi 2, 3. Sip, berarti x2-nya 3. Oh, x1-nya ketemu 1, x2-nya ketemu 3. Sama nggak dengan ini? Sama nggak? Sama kan? Oke, sip. Gitu ya. Sip. Caranya nanti terserah kalian. Mau menfaktorkan boleh, mau rumus ABC boleh. Oke. Dan kita juga masih punya satu cara lagi, yaitu melengkapkan kuadrat. Gitu ya. Sip. Ini sudah. Ini sudah. Oke, sekarang ke video berikutnya. Kalian bisa lihat di video berikutnya dengan cara melengkapkan kuadrat. Ocre? Dadah. Oke bro, yuk lanjut lagi ya. Kita masih membahas tentang penyelesaian persamaan kuadrat. Di sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara menfaktorkan. Ini kok menfaktorkan ya, salah ya. Bukan menfaktorkan tapi menfaktorkan. Ini salah ketik ya, kayak yang ngetik error ya, lagi error yang ngetik.
Siapa yang ngetik saya? Ya berarti saya lagi error. Ya sini lihat berarti kan. Yang pertama memfaktorkan gitu ya. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya, silahkan dilihat kalau yang belum ngerti. Ini sudah. Nah, nggak perlu kita bahas lagi. Yang rumus ABC juga sudah. Nah, gitu ya. Jadi yang perlu kita bahas sekarang yaitu melengkapkan kuadrat. Oke. Di soal sebelumnya kita punya contoh soal yang gini dah. Di x kuadrat min 4x ditambah dengan 3 sama dengan 0. Ini punya penyelesaian atau punya akar x-nya yaitu sama dengan 1 dan x-nya sama dengan 3. Ini bolehlah x1 ini x2 gitu ya. Kalau menggunakan cara ketiga yaitu melengkapkan kuadrat, saya tulis di sini dulu. Kita bahas di sini ya. Melengkapkan kuadrat. Melengkapkan kuadrat. Tulisannya bagus sekali ya. Oke, sini yuk, lihat perhatikan. Kalau kalian pakai cara melengkapkan kuadrat, kasih garis deh, sip. Caranya adalah gini, lihat perhatikan. Awalnya kalian punya x kuadrat min 4x ditambah 3 sama dengan 0. Gitu ya. Ini ya, ini yang sebelah kirinya jadikan menjadi kuadrat sempurna ya. Lihat perhatikan, x kuadrat min 4x ini ternyata bisa kita rubah jadi gini dulu. X min 2 saya kuadratin. Nah, seperti ini. Lihat kalau ini saya uraikan ya, yang ini saya uraikan nih, yang segini ini saya uraikan. Ini saya uraikan jadinya nanti apa? X kuadrat min 4x plus 4. Ini kalau diuraikan jadi x kuadrat min 4x plus 4. Padahal di soal aslinya harusnya x kuadrat min 4x plus 3. Berarti artinya apa ini? Kelebihan 1. Harusnya 3 ini jadi 4. Jadi biar jadi 3 ini kurangi 1. Nah, kalau ini kurangi 1 ini juga dikurangi 1. Harus sama dengan sini 0. Gitu ya. Sip. Nah, ini kita lanjutin lagi. Nah, ini kita lanjutin. Kalau saya tulis lagi jadi x min 2 kuadrat min 1-nya pindah ke kanan. Nah, jadi sama dengan 1. Ini yang sebelah kanan udah jadi kuadrat sempurna gitu ya. Kalau sudah seperti ini, kuadratnya dihilangin ya. Kuadrat ini biar hilang diapakan? Dihapus. Betul ya. Dihapus. Bukan ya, ini diakarin. Kalau kita akarin jadi nanti gini jadinya. X min 2 sama dengan plus minus 1 gitu ya. Oke, jadi ini plus minus jadinya yang sini ya. Bisa plus 1, bisa min 1. Oke, lihat perhatikan. Bagaimana cara mencari nilai x-nya? Nah, ini nanti x-nya bisa diambil yang plus, bisa diambil yang min. Misalnya x1 saya ambil yang min ya. X1 saya ambil yang min. Jadi nanti hasilnya nanti x min 2 ya sama dengan min 1. Berarti x sama dengan min 2 guys ya. Jadi 2 kurangi 1. Jadi x-nya sama dengan berapa sini? 1. Ini misalnya saya anggap sebagai x1 ya. X2-nya yang keduanya saya ambil yang plus misalnya. Jadi x min 2 sama dengan plus 1 gitu ya. Berarti x ini pindah ke sana, min jadi plus ya, plus 2 plus 1 jadi 3. Saya anggap ini sebagai x2-nya. Nah, seperti ini. Oke, paham ya seperti ini ya. Sip. Mungkin agak susah merubah proses dari sini ke sini. Kalau ininya 4 kelipatan 2 atau genap itu masih gampang. Tapi kalau ganjil susah gitu ya. Tapi nanti ada rumusnya kok ya. Oke ya. Kalau dirumuskan kalian tadi punya bentuk umum persamaan kuadrat itu BU-nya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 gitu ya. Kalau pakai mengkuadratkan sempurna X1 dan X2-nya itu kalau dirumuskan jadinya gini. X plus B per 2 B per A per 2A seperti ini. B per 2A kuadrat sama dengan nanti sini hasilnya ada B kuadrat min 4A kuadrat dikurangi dengan C per A. Ini gitu ya. Oke, ini rumusnya ya. X plus B per 2A kuadrat tambah B kuadrat per 4A min C per A. Oke, yuk kita praktekkan di sini. Oke, kalau dipraktekin tadi kalian punya soalnya itulah X kuadrat min 4X ditambah 3 sama dengan 0. Nilai B-nya min 4, nilai C-nya
3. Nilai A-nya 1. Yuk. Jadi kalian masukin di sini X1 2-nya X ditambah B per 2A. B-nya min 4. Berarti min 4 per 2A. A-nya 1. 2 kali 1 ya 2. Gitu ya. Kuadrat sama dengan, oke, berikutnya ini B kuadrat. B kuadrat ini ya, berarti min 4 kuadrat, langsung deh 16 bagi 4A kuadrat. A-nya tadi berapa? 1. Berarti 4A kuadrat, A-nya 1 kuadrat, 1 kali 4 ya tetap 4. Dikurangi C per A. C-nya 3. A-nya 1. Gitu ya. Sip, berarti ini saya tulis lagi X min 4 bagi 2. Jadi min 2. Oke, ini kuadrat. Sama dengan 16 bagi 4 berapa? 4. 3 bagi 1 3. Oke, berarti sini X min 2 kuadrat sama dengan 4 kurangi 3 1. Ini sama hasilnya dengan ini. Ya. Sip. Ini dia. Treng. Sama ya. Oke, jadi kalau kalian susah membuat seperti ini secara logika, kalian boleh pakai rumus aja ya, tinggal masukin rumusnya. Ini juga kalau diterusin akan sama kan? Ya, ini akan diterusin otomatis sama dengan kesininya. Ya, sampai dari sini udah sama, berarti kalau diterusin juga pasti sama, gitu ya. Oke, itu kalau kalian nggak mau pakai ini, gitu ya. Kalau kalian maunya pakai rumus. Oke, paham sampai sini? Sip, gitu ya. Ini bisa, sip. Kalau ini nggak bisa boleh pakai ini, kalau ini nggak bisa boleh pakai yang ini, gitu ya. Oke, see you, dadah.